Untuk kegiatan yang maksudnya ya? Pagi Cikal. Yang paling dekat sih Pagi, Kak. Iya. Pagi Wayne, pagi Jocelyn, pagi Livana. Terus paling bulan Maret Tutup kuliah yang lain ya. Pagi Ibrahim. Oke, yuk satu orang pimpin dua dulu sambil nunggu teman-temannya. Minta tolong Cikal boleh pimpin dua Cik. Oke. Iya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you Cikal. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi ya. Kita reminder lagi, kita ulang-ulang lagi tentang relasi itu apa, fungsi itu apa. Baru nanti kita masuk ke nilai fungsi. Nah, sekarang Kak Bandar tanya dulu. Relasi itu apa, fungsi itu apa? Ada yang masih ingat? Relasi itu apa, fungsi itu apa, dan bedanya relasi dan fungsi itu apa? Relasi itu apa, fungsi itu apa, bedanya relasi sama fungsi apa? Ada yang mau coba jawab? Gimana kan mau? Kan kemarin kita belajar relasi sama fungsi udah ya. Relasi itu apa, fungsi itu apa, bedanya antara relasi dan fungsi itu apa? Ayo, relasi itu apa sih? Fungsi itu apa? Baru nanti kita masuk ke nilai fungsi hari ini ya, kita belajar nilai fungsi. Ada? Yang mau coba kasih jawabannya? Ragu Kak. Relasi itu apa, fungsi itu apa? Coba. Jadi kayak kalau relasi mah kan yang waktu itu kan apa namanya, kalau relasi kan nggak ada syarat-syaratnya gitu kan. Kalau fungsi kan harus satu doang gitu kan. Domain dipasangkan dengan kodomain cuman boleh satu anggota itu kan. Terus yang fungsi itu semua fungsi itu relasi tapi tidak semua relasi adalah fungsi. Udah semua itu yang diingat sama saya. Jadi relasi Tio sekarang sama siapa? Apakah relasi Nggak ada Pak, nggak ada. Apakah relasinya berfungsi atau enggak? Itu masalahnya. Jadi Tio nggak ada relasi sama siapa-siapa? Sama orang tua juga enggak? Enggak. Enggak, oh, jahat ya Tio ya. Nggak ada relasi sama orang tua. Nggak ada. Egosentris. Egosentris, oke. Jadi sekedar mengingatkan lagi, jadi relasi itu sifatnya dia lebih ke universal ya. Masuk ke semua gitu ya. Jadi bisa aja dia dalam satu domain itu punya 2 pasangan atau 3 pasangan, tergantung dengan, jangan lupa setiap relasi itu punya namanya aturan ya, aturan yang menghubungkan dari A ke B seperti itu. Nah, bedanya relasi dan fungsi, kalau fungsi itu lebih spesifik ke relasinya, atau disebut juga fungsi itu relasi yang khusus. Ya. Ingat, relasi itu yang umumnya, tapi ada aturannya. Jangan lupa tetap antara relasi dan fungsi itu ada aturan. Ya, aturan itu digambarkan dengan garis kalau diagram panahnya. Ya, kemarin kita udah belajar relasi. Nah, biasanya digambarkan dengan diagram panah begini, relasi. Ya, Ade menyukai soto, Budi suka sate, gitu ya. Nah, aturannya di sini antara A dan B dia harus menyukai. Ya. Lalu kalau kita masuk ke fungsi itu relasinya udah lebih sifatnya lebih khusus. Ya. Maka aturannya fungsi itu lebih spesifik dibanding relasi. Kalau tadi relasi itu ada judulnya, fungsi pun ada judulnya, tapi lebih spesifik lagi. Ciri-ciri fungsi yang pertama, dia cuma boleh punya satu pasangan, si domainnya.
Domain itu yang mana, Kak? Domain itu yang dari sebelah kiri sini. Ya. Oke, kalau relasi dari A ke B, maka si A-nya sebagai domain. Tapi kalau B ke A, maka si B-nya yang sebagai domain. Ingat ya, harus baca kalimat relasi dari A ke B, berarti A-nya sebagai domain. Sebagai titik asalnya. Tapi kalau relasinya dari B ke A, maka B yang sebagai domain. Bisa dapat. Perhatikan panahnya ini kan dari A ke B. Maka bentuk panahnya ini yang di kepalanya ini kan arahnya ke 5. Bisa jadi nggak, Kak? Kalau B ke A bisa. Kalau B ke A, domainnya berubah. Domainnya adalah si B. Ya. Jadi ingat, relasi itu boleh semua. Bebas, si domainnya mau punya pasangan berapa aja. Lalu, kalau si fungsi, dia nggak bisa. Dia punya aturan, cuman boleh punya satu pasangan si domain. Dan si domainnya nggak boleh nggak punya pasangan. Ya, jadi dalam fungsi si domainnya selalu nggak boleh jomblo, tapi setelah dia nggak jomblo, dia nggak boleh poligami. Dia nggak boleh 2 pasangan. Atau bahkan lebih dari 1 nggak boleh. Cuma boleh 1 dan nggak boleh sendirian. Maka yang ini fungsi, karena PQR ada masing-masing punya 1 pasangan. Ya, si PQR juga punya pasangan sebenarnya. Beda dengan yang keempat ini. Yang keempat ini bukan fungsi. Karena si R-nya nggak ada pasangan. Lalu lihat yang ketiga. Yang ketiga ini bukan fungsi. Karena si Q-nya punya 2 pasangan. Q-nya keempat, Q-nya kelima. Ini relasi, bukan fungsi. Fungsi itu relasinya khusus. Hanya memetakan satu domain ke daerah domainnya. Ya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti nggak? Bisa? Aman? Bisa. Nah, inilah contoh-contoh tentang relasi dan fungsi. Nah, contohnya itu lebih ke sini. Coba lihat dari relasi ini. Relasi yang nomor 1 dan nomor 2. Perhatikan relasi nomor 1 dan nomor 2. Nah, biasanya nanti fungsi itu formatnya nggak pakai kata-kata, tapi pakai notasi fungsi atau rumus fungsi. Ya, kalau ini kan masih bentuk relasi, masih pakai kata-kata A setengah dari B. Tapi nanti ini kalau di dalam bentuk fungsi, maka di bentuknya begini. Fx sama dengan setengah X. Nanti bentuknya begini. Ini namanya rumus fungsinya. Nggak lagi pakai kata-kata. Karena terlalu banyak kata-kata, suka banyak bohongnya, betul ya? Jadi lebih baik langsung dalam bentuk angkanya, biasanya begitu. Ya. Kebayang ya, nanti dari relasi yang tadinya kata-kata masuk ke fungsi itu udah pakai rumus fungsi. Kenapa benar bahwa dari yang dasar, supaya nanti kalian nggak kaget, tiba-tiba langsung ada fungsi seperti ini, itu dasarnya dari. Lalu kalau yang nomor 2 ini, 2 kali dari, berarti bentuk fungsinya gimana? Fx sama dengan 2 kali dari 2x. Ini konversi dari relasi yang bentuk kata ke fungsi yang bentuk rumus fungsi seperti ini. Bisa ya? Jangan bingung ya, antara relasi sama fungsi itu saling berkaitan, hanya fungsi itu lebih spesifik. Ya. Oke, sekarang lihat yang ketiga. Relasinya kuadrat dari. Jadi kalau di dalam bentuk fungsi rumusnya itu seperti apa nih? Fx sama dengan kuadrat dari.
Kalau kuadrat dari fungsinya seperti apa? Kalau tadi setengah dari setengah X. Kalau 2 kali dari 2X. Sekarang kuadrat dari. Fungsinya seperti ini. Jangan lupa, yang A ini sebagai X-nya. Dan yang B ini sebagai Y-nya. Ya, kemarin kita gambar di koordinat kartesius, si domain itu adalah letaknya di X. Dan si B itu letaknya di sumbu Y. Si kodomennya. Habis koma. Oke. Jadi kalau dia kuadrat dari seperti apa? Empat kuadrat dari 2. Ingat si fx ini berarti selalu jadi sumbu y-nya. Ini berelasi si b ini adalah sumbu y-nya. Yang si fx ini selalu bisa diistilahkan dengan y juga. Kalau di koordinat kartesius. Kalau kuadrat dari seperti apa jadi? Kita lanjut aja tentang menentukan ini ya, persamaan atau rumusan beberapa besaran. Sekarang lihat dulu yang nomor 1, setengah dari. Apakah sudah betul konsep rumusnya setengah X? Kalau misalkan ini Y sama dengan setengah X, apakah betul? Jangan lupa sifat gas ya, di mana gas itu bergerak sesuai dengan wadannya. Nah, tapi kalau kita bicara gas ini kan benar. Misalkan Y ini kita ambil 8. 8 itu kan pasangannya dengan 4. Apakah 8 betul dari setengah dari ini? Ya, jadi misalkan ada satu gas 8 itu setengah dari 4. Coba cek lagi, 8 itu setengah dari 4. Bukan. Berikan gas pada ini. Nanti kalau bukan, itu rumus buktinya salah dong. Kan? Jadi yang benar adalah kalau dia setengah dari justru fx-nya sama dengan 2x benar. Kita tes ya. Ingat, si fx itu adalah selalu si Y sama dengan 2x. 8 sama dengan 2 kali 4, apakah betul? Jadi dia bergerak terus berhubung dirinya gitu ya. 8 itu sama dengan 2 kali 4, betul nggak? Si Y-nya kan itu. Ceritanya pembukaannya itu bersifat yang disebut. Nah, jadi energinya benar-benar mental. Setelah itu setelah dia menabrak 8 itu hasil dari 2 kali 4, bukan? dia terpantul dengan kecepatan Vx. Kira-kira nanti Tes lagi, berarti kalau misalkan 4 itu sama dengan 2 kali X-nya 2. ya itu Sesuai ya barunya. Jadi rumus fungsi dari relasi itu harusnya fx sama dengan 2x. Gimana dia? ya jadi Mau nanya lagi kak, saya teh lupa. Ai fungsi teh yang apa namanya yang fungsikan kan si domain teh kodomen kan cuma boleh masa yang sama. tapi kodomen itu nggak ada yang nggak masa yang kurang. Iya, kalau kodomennya nggak masalah, nggak punya pasangan juga nggak masalah. Jadi yang selalu diperhatikan untuk fungsi itu si domainnya. Karena sempurna ya, kita berubah besar, tetapi berubah ke arah kalau misalnya ini bergerak dengan kecepatan kayak yang Vx, tapi yang satu kayak nomor 67 itu berarti bukan fungsi kan? Bukan. Dia relasi. Karena si domainnya punya banyak
pasangan ya. Perubahan Ada yang punya banyak pasangan. tinggal dikalikan 2 aja. Gimana? Maka yang nomor 2 ini kan berarti bukan 2x3. Berarti ini adalah setengah Kasih x. Karena ingat yang di sini yang punya pasangan range itu si y-nya. Kita coba ya. ya. Y sama dengan setengah x. Oke, kita ambil y-nya 5. 5 sama dengan setengah x-nya itu pasangannya 5 10. Setengah kali 10 betul nggak? 5 itu setengah dari 10 betul nggak? Betul. Berarti angkanya nggak bisa random, nggak? Kenapa? Angkanya nggak bisa random, nggak bisa acak. Untuk Ya, fungsi lalu, domainnya nggak boleh kalau acak. misalnya, Tapi kalau untuk kodomennya boleh. Domainnya boleh acak. Kodomennya boleh acak. Ini kayak gini kan ada tiba-tiba 12, 20. Enggak, tapi maksudnya kalau fungsi kan berarti kan harus ada kodomen yang sesuai sama si domainnya. Iya, kayak ini contohnya. 2 ada 1, 4 ada 2. Jadi nggak boleh si domain angka berapa, si kodomennya angka berapa, ngasal nggak boleh. Nggak boleh. Kalau fungsi, kecuali kalau kayak gini ya, misalkan si kodomennya ada 12 atau 20 yang sama pasangan. Itu boleh ditambahin. Itu Ya. itu memiliki satuan yang sama dengan momentum. Kalau si suara berkumpul. Cara sederhana itu adalah gaya yang berbeda. Jelas ya? Jadi untuk 1 dan 2 udah kita perbaiki. Sekarang lihat yang ketiga. Kira-kira cocok fungsinya seperti apa? Iya. Nah, kita misalkan begini. Y-nya kan selalu yang ini ya. Ini Y-nya. Ini X. Misalkan Y-nya kita ambil angka 10. 10 itu angkanya 100. Kalau ini kuadrat dari 10, 100 kuadrat dari 10. Sekarang kita balik berarti kan. 10 itu angkanya 100. Supaya dapat 10, 100-nya harus diapain? Supaya dapat bagi 10, oke. Cuman apakah kalau itu berlaku dibagi 10, 4 bagi 10 apakah 16? Kita harus lihat juga kemungkinan 4 sama dengan 16 itu relasinya apa. Lebih cocok fungsinya pakai apa? Kalau dikali sama angka yang sama. Oke, itu kan kuadrat berarti kan? Kuadrat itu kan dikalikan dengan angka yang sama, 4 kali 4. Betul ya? Ingat, kebalikan dari kuadrat itu apa sih? Kebalikan dari kuadrat itu apa? Makan. Akar. Maka kalau 10 sama dengan akar 100, 4 akar 16 benar? Maka buat yang nomor 3 ini, f(x) sama dengan akar x. Ini fungsinya punya rumus begini buat yang nomor 3. Oke? Nah, ini yang disebut dengan rumus fungsi. Contoh 1, 2, 3 ini udah kita masuk ke rumus fungsi. Ya, Kak Bandar buka dengan contoh ini supaya kalian bisa lebih real melihatnya seperti apa. Ya, ini contoh relasi yang kita pilih yang memang relasinya dia udah fungsi. Oke, catat dulu 1, 2, 3. Jadi dalam relasi dia bisa jadi setengah, tapi ketika dia jadi fungsi malah kebalikan. Kecilin dikit nggak? Kecilin dikit, badan Kak Bandar. Enggak, Kak. Badan saya boleh. Jangan, dia sayang lemaknya. Apa itu kurus kan? Kita kan nggak boleh kurus ya. Apa itu kurus? Sayang lemaknya udah disimpan lama-lama, dibuang atau sayang banget. Dulu pelan-pelan terdapat kalau dengan terlalu paham. 2 MOIS dibagi 2 L bagus pindah. Itu sama-sama.
Oke, aman. Ya. Jadi kalau kalian ketemu udah langsung bentuk rumus fungsinya kayak gini, terus kalian diminta untuk bikin diagram panahnya, kalian gak usah bingung. Nanti kita belajar ini kan dari diagram panah, kita konversi ke rumus fungsi. Nanti kita coba lihat, kalau kita punya rumus fungsi, kita mau konversi ke diagram panah seperti apa benar. Ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah sudah membuat bingung tentang rumus fungsi? Enggak lah ya. Gampang sebenarnya, cuman ini Kak Bandar hubungin dari relasi yang udah ada, kita bikin rumus fungsi. Cuman kalau nanti Kak Bandar bawa dari rumus fungsi, kalian kalau ketemu kayak gini nanti kebalik-balik soalnya. Gitu. Ya. Kalau dari rumus fungsi nanti soalnya kayak gimana? Nah, itu menarik pertanyaan. Udah? Ini udah dulu, udah clear, nggak ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Yang mau nanya kamu? Yang lain jangan lupa open cam-nya. Jangan ragu buat nanya ke Bandar mah baik gak kayak Jen ketua kelas Pak Galak itu. Ketua kelas udah ganti dong. Udah Bapak ketua kelas. Ketua kelas tuh Ibu. Bu tuh pengen komentar Bu. Dia lagi speechless ngeliat dia. Udah? Ayo, kalau sudah, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat tadi permintaannya. Kalau dia dalam bentuk rumus fungsi, seperti apa soalnya? Oke, nah rumus fungsi itu biasanya dia begini contoh soalnya. Nah ini dia. Coba lihat yang ini, yang bawah. Suatu fungsi f memiliki rumus fungsi fx sama dengan 5x tambah 9. Suatu fungsi f memiliki rumus fungsi fx dengan 5x plus 9. Nah, yang ditanyakan kalau nilai fungsi untuk x sama dengan 2. Nilai fungsi untuk x sama dengan 2. Jadi ada rumus fungsi, ada nilai fungsi. Nilai fungsi akan didapat kalau x-nya dimasukin ke rumus fungsinya. Benar ulangin, nilai fungsi akan didapat kalau si x-nya dimasukkan ke rumus fungsinya. Oke? Aman? Nah, sekarang kita coba. Fx sama dengan 5x plus 9 ini kan rumus fungsinya ya. Sekarang kita masukin x-nya. Kalau f-nya 2, x-nya kan 2 kan diminta. Berarti 5 kali 2 tambah 9. Antara perkalian sama penjumlahan, mana dulu yang dikerjain? Perkalian. Jadi, ini sama aja 5 kali 2 berapa? 19. 10 tambah 9, berarti 19. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 2 itu 19. Lah kok nggak lebar panjang lebar kayak yang tadi? Karena diminta domainnya cuma 1. Domainnya cuma x sama dengan 2. Ingat domain itu kan si x. Kecuali domainnya misalkan gini kan Bandar minta kayak permintaan dia. Misalkan x-nya mulai dari ini domainnya, x-nya misalkan dari min 2, min 1, lalu 1, 3. Nah, coba cari nilai fungsi ketika x-nya atau domainnya adalah ini, masing-masing berapa? Nilai fungsi. Kok hasilnya apa namanya jadi kayak gitu Kak? Kan kalau yang tadi kan namanya dari apa udah ada x sama y-nya. Nah, kalau sekarang kalau cuma ada x-nya doang gimana? Kita nyari y-nya. Fx itu kan y. Nah, sekarang cari y-nya dari kalau x-nya 2, 1, 1, 3. Nanti kita gambarin diagram panahnya biar kalian kebayang.
Anda pada ini dilakukan X akan bertambah dari 2 sampai 3 ya. P-nya P sama dengan N dikali F ada geraknya, maksudnya apa? Nanti ini kan sampelnya ada banyak N, jadi kita langsung mengumpulkan intinya berbanyak N ya. Oke, dibagi solusinya. Nah, ini intinya nah, di X kuadrat itu rata-rata kuadratnya ya. Jadi saya kasih keterangan Itu dihitung sama kayak yang fx 5x plus 9 itu. kuadrat itu rata-rata Iya. Min Iya. Rumus fungsinya sama. maka min 1, ini 4, dirumuskan 14 sama 24. Min 1, 14 sama sampai aja. Min 1, 4, 14, 24. Oke, kita cek ya. Ini nggak tahu benar atau enggak ya. Ini F min 2-nya dulu ya. Menurut saya 5 kali min 2 lalu ditambah 9. Berarti min 10 tambah 9. Min 10 tambah 9 berapa? min 1. Min 1. Lalu sekarang F min 1. Waktu X-nya min 1, X-nya berapa? 5 kali min 1 tambah 9. Berarti min 5 tambah 9. Lalu dalam keterangan ini partikelnya itu ya harus kita ulang kali lagi. Min 5 tambah 9 berapa? Kalau 4. 4. Lalu F1-nya. F1-nya berarti 5 kali 1 tambah 9. Berarti 5 tambah 9 ya. 5 kali 1 kan 5. 5 tambah 9. 14 masih ya. 5 tambah 9 masih 14 ya. Belum berubah kan? Kalau F-nya 3. Berarti 5 kali 3 tambah 9. 5 kali 3 berapa? 15 tambah 9 24. Nah, fx-nya sudah kita dapat, y-nya sudah kita dapat ya. berlaku Nah, sekarang kita gambarin coba. naiknya kita lihat Nah, ini domainnya. dia bergerak kalangan dengan Oke, ini domainnya X. Isinya tadi min 2, min 1, lalu 1, 2, 3, ya kan? Lalu si y-nya, kita dia fx-nya, si kode si range langsung. Ya, berarti dapatnya besar aja ya. Jadi min 2 min 1, min 1 waktu dia 1 14, waktu dia 2 19, waktu dia 3. maka nanti kita akan kalau 100x kita bisa katakan Nah, ini bentuk dalam diagram panahnya. Tinggal kita kasih garisnya. Nah, jangan lupa garisnya itu dia punya aturannya. Aturannya adalah fx sama dengan 5x tambah 9. Ini aturannya. Rumus fungsinya jangan lupa kita tulis. Jadi min 2 ke min 1. Nah, panah ini atau garis ini menandakan bahwa garis itu sesuai dengan rumus fungsinya. Kan? Min 1 ke 4. 1 ke 14. 2 ke 19. Lalu 3 ke 20. Begini nih.
Oke, kebayang sudah? Ya, jadi ketika dari soal kita diminta gambaran diagram panahnya udah begini. Ini bisa kita pakai istilahnya Y. Oke, ada pertanyaan? Satu contoh soal Abang harap bisa mewakili semuanya. Ya, pelan-pelan terima dulu, maka nanti kita bisa Supaya kalian bisa lebih memahami bahwa fungsi itu lebih spesifik. Nah, Nah, ingat nanti kita akan masuk ke komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu adalah menggabungkan dua fungsi atau lebih. Ya. Jadi dari suatu fungsi, nanti ada suatu fungsi lagi kita gabungin seperti apa nanti. Ya. Dari fungsi komposisi nanti setelah kita gabungin, kita cari inverse. Fungsi awalnya seperti apa. Makanya kalau basicnya kalian belum paham, akan berat bandar bawahnya nanti ke inverse fungsi atau fungsi komposisi. Dikalikan M0. Oke. Silakan dicatat dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ini masih mudah adik-adik, karena ini sebetulnya pelajaran kelas 8 yang Kak Bandar ulang. Cuman kalau Kak Bandar nggak ngulang lagi di kalian, nanti Kak Bandarnya berat bahwa kalian masuk ke fungsi komposisi. Kita tuh kasih keterangan supaya kalian terlibat, kayak itu adalah Oke. Aman ini teh, diemnya aman atau kalian bingung sebetulnya diemnya? Benar nggak ngerti? Yang aman boleh kasih jempolnya, kalau nggak aman boleh angkat tangannya. Baru Jen yang aman, yang lain aman ya? Talita aman. Cikal aman. Cikal mau bertanya nggak? Aman ya? Enggak, Pak. Saya aman sih, masih corona. Iya, siap. Oke. Ya. Yuk sekarang kita lihat contoh berikut. Coba kerjakan nomor 1 ini. Nah, ini Kak Bandar kasih notes sedikit ya. Kalau bentuk rumus fungsi itu kan seperti ini. Rumus fungsi itu kan udah bentuknya begini. Fx. Nah, tapi kalau bentuknya begini, seperti ini, f titik 2x, ini namanya bukan rumus fungsi, tapi notasi fungsi. Bukan notasi piano, bukan, atau notasi keyboard, atau notasi lagu, bukan. Tapi si fungsi juga bentuknya punya notasi. Dari notasi ke rumus fungsi, perubahannya hanya begini adik-adik. Kalau notasi tandanya begini, f titik 2x, lalu tanda panah 4x min 3. Nah, ini adalah notasi fungsi. Nah, ketika notasi fungsi berubah jadi rumus fungsi, perubahannya hanya sedikit seperti ini. Dia berubah jadi rumus fungsi, nanti begini jadi f titik 2-nya berubah jadi dalam kurung, ya, titik 2-nya berubah jadi dalam kurung, x-nya tetap di dalam kurung, lalu tanda panahnya berubah jadi sama dengan 4x min 3. Inilah yang disebut dengan rumus fungsi yang tadi kita lihat. Ingat kalau kalian ketemu Terus kenapa harus diganti? dalam matematika notasi fungsi itu perlu untuk membentuk dia sebagai rumus fungsi. Ya kok bisa? Karena rumus fungsi kan bisa, jangan dibikin langsung tanpa notasi fungsi kan? Bisa, ini bacanya seperti ini. F memetakan X ke 4X min 3. Ini notasi fungsi. Kayak kemarin. Domain itu F. Domain itu X, bukan F. Domain itu selalu si X. Di sumbu X saya kemarin kita gambar domain. Dengan memanfaatkan keputusan yang ada di bawahnya cukup. Ya, ini Eka dan genetika prakarya. Ini
Kayaknya waktu itu di kelas 8 nggak semumet ini. Kayaknya Tio yang lupa deh. Atau enggak kayaknya saya kelas 8 nggak belajar. Dulu kelas 8-nya sama siapa? Udah sama Kak Bandar lu? Udah kan Kak Aldo kan meninggalnya kelas 7 ya gitu. Ya, tapi jadi siapa ya waktu itu ini? Enggak, Berarti kayaknya waktu itu kelas 7 sama gue nggak? Apa belum di AS? Ikal tuh yang udah lama juga. Oh iya Kak. Iya kayaknya udah sama ke Bandar. Kelas 8-nya udah sama Kak Bandar ya? Udah. Iya kayaknya. Kak Aldo tuh meninggal waktu kita kelas 7 ya Cikal ya? Iya kayaknya. Saya ingatku sih kayak iya kelas 7. Apa pertengahan kelas 8 gitu loh pokoknya lupa. Pokoknya sekarang kelas 10. Kak Bandar tuh baru mau 3 tahun tuh Maret ini kan. Jadi Maret. Kalau kalian sekarang kelas 10 mundur 3 tahun berarti kelas 7. Iya, kelas 7. 7 semester 2 berarti kan. Oke. Aman? Yuk. Jadi kalau dari notasi itu ke rumus cuman berubahnya di situ ya. Nggak usah bingung apa itu notasi, apa itu rumus, karena sebetulnya perubahannya cuma sesimpel. Notasi itu lebih ke kayak tadi, F memetakan X menjadi F ke 4X min 3 gitu. Cara bacanya begitu. Bahasa bakunya gitu Kak. Iya, bahasa Indonesianya begitu. Dari bahasa itu dirumuskan dalam notasi fungsi seperti ini. Aman? Kalau aman kita lanjut ke yang B sekarang. 1B. Rumus fungsinya itu Kak Bandar ajarin ya. Perubahan dari notasi ke rumus. Kak, kalau bayangan itu apa, Kak? Bayang itu nama lain dari range. Ya. Bukan bayangan dirimu gitu ya, bukan bayangan siapa-siapa, tapi bayangan itu adalah nama lain dari range. Dia sebutnya di kiri lalu ke belakang. Ya. Oke, aman? Coba kerjakan B, C, dan D ya. Buat nomor satu ya, nanti kita bareng-bareng kerjakan. Bahas.
Dan juga aku nanti kalau belum ada yang bisa datang. Ya kita tahu karena tadi saya kalau ada berusaha bahwa ini kan kita manfaatkan ya. Volumenya 50 liter, 50 liter itu sama dengan 50 desiliter tapi kalau dulu kayak ini ya karena kita satu hari lebih gitu kita harus lalu yang saya lalu agak sedikit ya Kaputan kas lupa range. Kenapa Tio? Range itu yang mana? Range itu hasil. ya sampai ya Range itu termasuk si fx-nya. ya Nilai fx-nya. Kalau x-nya misalkan 7. jadi kan Domain itu kan tadi X ya. Domain itu x-nya. Kan itu kan domainnya tadi kan X. Berarti ini 246 itu berarti X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 4. Iya, betul. dan aku baru ya Oke. Ada yang sudah dapat B, C, D. Udah Kak. Udah. Oke. Yang lain gimana? Udah dapat? Cuman dapat apa hasil nilai fungsi dari domainnya doang, range-nya belum. Nilai fungsi? Oh, sama aja. Range itu sama aja dengan nilai fungsi.
berarti apa namanya yang hasil akhirnya itu range. Fx-nya itu Kalau range dari 20 maksudnya berarti X-nya 20. enggak, iya X-nya 20. Betul. Berarti ini kan kalau misalkan kita cari ya yang B dulu ya. B. Nilai fungsi untuk X-nya 7, F7 berarti kan 4 kali 7 kurang 3. Berarti 4 kali 7 kan 28. 28 kurang 3 itu berapa? Oke. 28 kurang 3 berapa dikira? 20 5 ya. Lalu yang C. Jika domainnya berarti F2 dulu. 4 kali 2 kurang 3. Berarti 8 kurang 3, 5 kan? Lalu F4. 4 kali 4 kurang 3. Berarti 16 kurang 3, 13. Gitu kan? Lalu F6. Berarti 4 kali 6 kurang 3. Berarti dapatnya 24 kurang 3 berarti 21. Lalu yang D, bayangan dari 20. F20 berarti 4 kali 20 kurang 3. Dapatnya 80 kurang 3 berarti 77. Dan ini jawaban B, C, D. Oke, silakan di screenshot dulu, nanti cocok di rumah ya. Oke, aman kan? Ya tuh kan bahasanya doang yang ribetnya. Iya, bahasanya aja yang diganti-ganti dikit-dikit lah. Buat Kio Dia pusing banyak dikit. sinonim-sinonim. Iya. Yang penting kan masih persamaan, bukan lawan kata kan. Kita nggak cari lawan di sini ya. Kita cari persamaan aja. Kalau sama lanjut, kalau enggak ya nggak usah gitu kan. Yuk, kita lanjut absennya. Udah ini, jadi screenshot. Udah ya. Ini. 3, 2, 1. Oke, adik-adik, thank you semua. Sampai ketemu lagi di di besok ya. Bye-bye Thank you, semua. Kak. Yo, Makasih, Pak. yo, oke. Suka. Yo, sama-sama, yo. Thank you Alicia, Ibrahim, sama Nehemia ya. Teori relativitas atau postulat Einstein. Pagi Jepa, Jody, Clarissa, Sukma, Kineta. Selamat pagi semua. Kelas 11. Pagi PP. Pagi, Bini. Pak. Iya. Oke. Clarissa udah ada ya. Ibrahim kan udah. Nehemia kelas 11 ya? Betul ya, Nehemia kelas 11. Kelas 10, Kak. Oh ya, udah. Berarti lanjut ke kelas berikutnya ya. Boleh lihat ya. Oke. Yuk,